Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kekuatan Tuhan selalu saja hadir, tersedia bagi setiap orang yang mau selalu berharap hanya kepada Tuhan saja. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita saat ini adalah kesaksian tentang penglihatan Stefanus. Seperti apakah itu? Saudaraku, sebelum kita merenungkan lebih jauh, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini, biarlah Tuhan berbicara dengan pengurapan Tuhan yang baru atas kami untuk kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan melihat Kisah Rasul pasal 7. Setiap hari, satu pasal secara berurutan kita merenungkan dalam sebuah kitab, dan saat ini kita sudah sampai di Kisah Rasul pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu Dia. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, Stefanus mendapatkan penglihatan. Sebelumnya dia bertanggung jawab terhadap imannya. Dia menunjukkan alasan-alasan yang benar mengapa dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Stefanus menunjukkan ayat-ayat firman Tuhan sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang semestinya harus dipercayai oleh setiap orang agar mereka bisa mendapatkan kehidupan kekal. Namun, orang banyak yang ingin menghakimi dia tidak setuju dengan penilaian yang dikatakan oleh Stefanus, tidak setuju dengan kesaksian yang dikatakan oleh Stefanus. Maka Tuhan berbicara, Tuhan beracara terhadap diri Stefanus. Oleh sebab itu Stefanus mendapatkan suatu penglihatan setelah Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Di sini kita melihat bahwa setiap anak-anak Tuhan, Tuhan selalu sertai. Bahkan ketika harus mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan penuhi Stefanus dengan Roh Kudus. Dan saya percaya Anda yang setia terhadap Injil Tuhan, Anda yang sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupmu, engkau akan terus disertai oleh Roh Kudus untuk tetap kuat, tetap punya pendirian yang teguh, tidak goyah bahkan ketika harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang yang ingin bertanya. Tuhan kasih kita hikmat dengan Roh Kudus yang menaungi kehidupan kita. Amin, saudara. Dan saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ketika Stefanus penuh dengan Roh Kudus, dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kali ini betul-betul secara visual dilihat oleh Stefanus dalam penglihatan yang luar biasa. Maka nggak mungkin untuk menahan diri bersaksi tentang siapa Yesus Kristus. Karena memang lagi ngelihat bagaimana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah sebabnya Stefanus bersaksi dengan lantang, dengan jelas, dengan clear, bahwa dia melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sayang sekali para ahli-ahli Taurat yang sedang menuntut Stefanus, mereka tidak sanggup untuk melihat penglihatan seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mata rohani mereka dibutakan oleh dosa, kedengkian, amarah, dan sebagainya. Jadi mereka tidak mengerti bahwa ketika mereka lagi bicara dengan Stefanus, sebenarnya ada kemuliaan Tuhan yang sedang hadir, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Sayang sekali mereka dibutakan, karena mereka memiliki hati yang degil, tidak mau memperhatikan cara kerja Tuhan yang ajaib yang sedang terjadi di depan mata mereka sendiri. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Stefanus bersaksi siapa Yesus Kristus, bahwa Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Terbukti kepercayaannya tetap dia pertahankan
meskipun resiko hidup di dunia ini yang fana ini akan hilang. Stefanus tahu mereka membenci dia, mereka ingin membunuh dia, jikalau Stefanus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Stefanus tidak ragu untuk berbicara tentang hal yang benar, bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini membuktikan bahwa kepercayaan Stefanus itu adalah kepercayaan yang benar. Sampai dia tetap mempertahankan imannya, meskipun harus kehilangan kehidupannya yang fana di dunia ini. Orang bilang kehilangan nyawa, tapi dia tetap mempertahankan imannya. Karena memang dia pegang kebenaran, karena betul yang dia percaya itu ya dan amin. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saudaraku, ketika seseorang benar-benar mengalami Kristus dalam hidupnya, sungguh-sungguh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dia tidak begitu mudah menukar imannya dengan urusan-urusan yang fana di dunia ini. Justru akan betul-betul percaya kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, tetap mempercayai Yesus Kristus. Kalau orang yang gampang sekali pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, kayak naik bis kota gitu ya, gampang banget pindah-pindahan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini menandakan orang itu belum betul-betul dicengkram oleh kehadiran Kristus, belum betul-betul mengalami Kristus, sehingga begitu mudah pindah sana pindah sini, kayak pindah naik kereta api aja atau naik pesawat. Sayang sekali saudaraku. Jadi kita harus mengoreksi iman kita. Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh sudah mengalami Kristus? Jika iya, Anda akan tetap teguh tegak berdiri di tengah-tengah pergumulan yang seberat apapun juga. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, di sini kita melihat juga bagaimana orang-orang mereka punya penolakan yang begitu ganas dan jahat tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mata hati mereka buta, kemanusiaan mereka pun dibutakan oleh kedegilan hati mereka. Dan begitu ganas mereka bertindak. Mereka berteriak-teriak sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia, menyerbu Stefanus. Ganasnya minta ampun, tak terkendalikan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita memperhatikan bahwa dunia ini begitu benci tentang Kristus. Sayang sekali, padahal Kristus datang untuk menyelamatkan dunia ini. Sehingga kita perlu terus mendoakan orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti tentang urusan ini, agar mereka dijamah Tuhan. Karena begitulah yang dilakukan oleh Stefanus. Dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka. Biarlah mereka tidak tanggung dosa-dosa mereka ini, karena memang mereka buta secara rohani. Dia berharap supaya orang-orang yang ganas ini berubah, dicelikan hati nurani mereka, dibukakan kehidupan rohani mereka, dihidupkan kembali kerohaniannya, supaya mereka bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Anda yang telah mendengarkan siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, jangan sia-siakan kesempatan Anda untuk benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena begitu banyak orang yang sulit sekali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, karena hati mereka degil, karena mereka punya hati gelap, karena hati mereka dalam cengkraman kuasa setan dan kuasa dosa. Anda yang sudah mengerti tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, jangan sia-siakan kesempatan itu untuk makin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kesaksian Stefanus tentang penglihatan ini menunjukkan bahwa kesukaran yang dia alami digantikan dengan kemuliaan dari Tuhan. Sukar betul hidup dia, karena dia harus mempertaruhkan nyawa, hilang nyawanya karena iman. Tapi apakah dia rugi? Sama sekali tidak. Justru menjelang akhir hidupnya, menjelang dia mati martir, dibunuh oleh banyak orang karena iman, disebut sebagai mati martir. Menjelang saat-saat itu, dalam keadaan yang sulit terhimpit seperti ini, kita melihat kesukaran yang dialami oleh Stefanus digantikan dengan kemuliaan Tuhan yang besar, yang dia lihat sendiri, yang dia alami sendiri di saat-saat yang kritis seperti itu. Kita harus percaya, ketika engkau mengalami kesukaran yang besar, tiba-tiba itu datang, maka tiba-tiba juga pertolongan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan Anda. Tiba-tiba juga kekuatan Tuhan itu akan hadir, tidak akan meninggalkan Anda. Tiba-tiba juga kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar itu menaungi kehidupan Anda. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, tidak ada satupun yang dirugikan. Kita tidak pernah rugi, karena semua kesukaran itu digantikan dengan kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang kekal. Tetap setialah mengikut Tuhan. Seriuslah untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup.
maka engkau akan melihat hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir, engkau akan melihat hidupmu berbeda dibandingkan dulu yang tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jamah hati kami. Dari penglihatan ini yang dialami oleh Stefanus, kami banyak belajar Tuhan, untuk tetap sungguh-sungguh dan kuat dalam Tuhan Yesus. Karena kami percaya Roh Kudus bekerjalah atas hidup kami, meneguhkan iman kami, membuat kami tetap serius, tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena tidak ada kerugian jika kami sungguh-sungguh percaya mengikut Tuhan. Karena kesukaran apapun juga digantikan Tuhan dengan kemuliaan surgawi yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang akan beristirahat pada malam hari ini. Diberkati dengan ketenangan dan berkat serta perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Sampai kita bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.